Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan membahas soal-soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Kemarin kita sudah membahas sampai nomor 60. Jadi hari ini kita akan membahas mulai dari 61. 61 mana ini 60. Nah, 61. Oke, tentukan kelanjutan gambar berikut. Kita lihat satu objek saja. Kita pilih objek yang mana dulu? Objek yang ini dulu ya. Ini. Kalau kita perhatikan, ini larinya ke sini, ya kan? Kemudian larinya ke sini. Oh, berarti polanya ke sini, terus ke sini, terus kemudian ini ke sini yang kosong di sini. Nah, kemudian ke atas. Nah, ini kan di sini. Oke, kita lihat yang posisinya di sini. Ini, terus yang A itu posisinya benar. Yang B salah posisinya, seharusnya di sini, tapi kok di sini salah. Yang C oke, benar posisinya, yang D benar posisinya, yang E juga benar posisinya. Kemudian kita coba perhatikan, ini dengan ini tuh kok beda. Oh, ini di ini itu dicerminkan menjadi ini. Nah, coba kalau kita perhatikan lagi, oh, ini sama dengan ini. Berarti ini dicerminkan lagi menjadi ini. Berarti yang di sini itu sama persis sama dengan yang ada di sini. Kan cerminan dari sini kan? Cerminan dari sini berarti sama dengan yang ini. Nah, ini sama. Ini juga sama. Sama semua ya. Oke. Oh, yang bawah ini ya, yang di kiri yang bawah. Oh, ini bukan yang bawah ya, ini bawah di kiri, bawah di kiri, bawah di kiri, bawah di kanan. Oh, salah, ini bawah di kanan. Berarti yang antara C dan D, kita cari perbedaannya. Yang C dan D ini perbedaannya di mana? Ini sudah berbeda ini. Nah, ini juga berbeda. Kita coba lihat, ini putih, ini hitam, putih, berarti di sini hitam. Nah, ini hitam. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kita coba lihat yang lain untuk pembelajaran ya. Kita lihat jawabannya yang C ya. Coba kita tes untuk apa? Untuk nambah analisis nih, bro. Kita lihat yang mana? Yang ini ya. Yang ini besar, kemudian kecil, ini pindah ke sini, kecil, mana ini ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, berarti ke sini. Kecil-kecil besar. Oh, pindah, ini pindah ke sini, terus ini pindah ke sini, berarti ini ke sini nanti di sini. Nah, kecil-kecil besar, besar. Berarti besar. Nah, ini besar. Ya kan, benar kan? Kita coba lagi. Ini sudah, yang 1 2 3 ini sudah, yang ini coba. Nah, ini pindah ke sini, terus pindah ke sini kecil, berarti ini pindah ke sini. Nah, ada di sini. Benar nggak? Oh ya, benar, ada di sini kecil kan. Nah, kemudian di atas besar. Terus ini menjadi besar, pindah ke sini, berarti di sini kecil. Nah, berarti ini C jawabannya. Oke. Jadi nomor 61 jawabannya yang C. Lanjut nomor 62. Nomor 62, coba kalian pause dulu videonya. Kalian cari jawabannya mana yang kira-kira yang benar. Kalian cari mana yang benar. Kalau sudah ketemu jawabannya, baru
play lagi. Sekarang pause dulu, coba cari mana jawaban yang benar. Sudah ketemu jawabannya? Kalau belum, cari lagi. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, mari kita bahas. Coba kita fokus ke satu gambar. Kira-kira yang mana yang enak dilihat? Yang ini aja ya. Ini 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, ini 4. Berarti ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 5. Berarti di sini adalah 3. Ini 2. Salah. Ini 3. Oke, 3, 3. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Salah. Berarti antara B, C, D. Nah, kita lihat apa perbedaan antara B, C, dan D. Ini sama, ini sama, ini sama. Oke. Ini beda ini sebenarnya. Ini sama ini beda. Kita cari yang mudah saja. Yang mudah itu yang ini ya. Ya, ini mepet berarti mana. Ini jaraknya mungkin 1, 2. Terus nah, ini jaraknya 1 ini jaraknya 2. Ini jaraknya 3. Ini jaraknya 2 kotak, ini jaraknya 1 kotak. Kemudian ini mepet. Kita cari yang jaraknya 1 kotak ini banyak ini. Ini 2 kotak ini. Nah, antara B dan D. Antara B dan D yang beda itu yang mana? Oh, bagian yang ini. Bagian yang ini. Ya kan? Kita cek. Ini mujur ke sini, ya kan? Kemudian ke sini. Berarti ini ke sini. Mujurnya ke sini, mujurnya ke sini diagonalnya. Nah, kita cari. Ini mujurnya ke sini, sedangkan ini mujurnya ke sini. Nah, ini yang salah. Seharusnya mujurnya ke sana. Ini yang benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Kita coba cek yang lain untuk mengasah kemampuan. Ini D jawabannya. Nah, untuk mengasah kemampuan kita coba yang beda ini ya. Ini apanya? Oh, diputar 90 derajat searah, berlawanan arah jarum jam. Ini ke sini, berarti ini nanti ini kayak gini. Nah, bener kan? Nah, kayak gini, terus habis itu muter lagi. Berarti jawabannya D, nomor 62. Lanjut 63. Coba kalian lihat polanya seperti apa ini nomor 63. Kalian pause dulu videonya. Kemudian cari mana jawaban yang benar. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu mari kita bahas. Kalau belum ketemu silahkan cari dulu. Yang penting di pause dulu videonya. Di pause dulu sampai menemukan. Kalau sudah menemukan, sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, mari kita bahas bareng-bareng. Coba kita lihat. Kalau kita lihat ini lurus. Oke, ini segitiga ketupat sama segi 5. Kita lihat. Nah, ini aja kita lihat yang ini sepatu. Ini ya kayak gini. Ini terus sol. Berarti ini ke sana ke bawah, mengarah ke bawah. Ini ngarah ke atas. Oke, kita lihat sampingnya. Ini ngarah ke atas. Ini ngarah ke bawah, ini ngarah ke bawah. Oke, ini berarti berlawanan. Terus kemudian yang bawah, oh ini arahnya ke sana, yang sepatu arahnya ke sana. Nah, berarti ada satu yang ini kayak sandal ini, berarti arahnya ke sana, sandal. Ini arahnya ke sana, salah. Ini arahnya ke sana, juga salah. Ini yang benar, ini ke sana, salah. Nah, ini arahnya ke sana. Ini arahnya ke sana. Berarti antara C dan E. C dan E ini perbedaannya di ini. Oke. Kita lihat. Segitiga. Segitiga itu ada di ini ada di bawah. Terus kemudian posisinya sama ini posisinya sama. Berarti posisinya ini segitiganya ada di sini, berarti ini segitiganya posisi ini. Kita lihat B dan D. Mana tadi? Ini yang salah. Ini salah ya. Ini salah. Antara C dan E. C dan E segitiganya itu ada di kiri. Nah, ini sebelah kanan, salah. Berarti ini yang benar. Nah, E jawabannya.
Oke, bisa dipahami ini penjelasannya. Ini kan kotaknya ada di kanan. Terus ini segi limanya ada di kanan. Terus ini ketupannya sebelah kanan. Berarti segitiganya ada di sini. Coba perhatikan ini gambarnya. Sama kan? Ini sama ini sama ini kan sama tempatnya. Ini sama ini sama ini sama. Berarti ini segitiganya di sini, di situ di sini. Berarti sama seharusnya, ya. Jawabannya 63. Lanjut 64. Coba perhatikan mana yang benar. Kalian pause dulu videonya. Kalian cari jawabannya, mana yang benar. Sudah ketemu jawabannya? Kalau belum ketemu, pause dulu, cari jawabannya. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, kalau kita perhatikan, ini mahkota yang hitam, terus ini putih, terus ini yang ada ini ada garisnya. Berarti ternyata ini diputar searah jarum jam. Jadi ini coba lihat, ini arahnya kan ke sana, kemudian arahnya ke sana. Nah, arahnya ke sana. Nah, kalau kita pas tengahnya biar enak. Ini kan ke bawah. Terus ini samping, terus ini ke atas. Nah, kita coba kita lihat yang kolom ketiga. Kolom ketiga ini di sini kan. Nah, ini sama ini ke sana. Diputar. Akan ini sana, terus ini ke sana. Nah, berarti muternya searah jarum jam. Coba kalau ini. Kalau saya perhatikan yang ini, yang kayak kaki ini. Nah, ini di sini arah ke sana ya. Berarti ini arah ke sana. Ini kok berlawanan arah jam, tetapi 90 derajat sama gitu loh per kotak. Berarti ini menghadapnya ke sana nanti. Nah, menghadapnya ke sana. Berarti yang arahnya ke atas. Ini arahnya ke sini, salah. Ini arahnya ke atas, salah. Ini arahnya ke sana, salah. Ini arahnya ke sana. Oh, ini benar. Ini arahnya ke sana, salah. Berarti D jawabannya. Jawabannya D. Nah, bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke, lanjut nomor 65. Tentukan gambar yang sesuai. Kalian pause dulu videonya. Cari jawabannya. Oke, sudah ketemu jawabannya? Mari kita bahas. Kita lihat. Ini bentuk 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 5. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 5 kan belum. Berarti di sini 5. Ada 5. Ini 4 salah. Nah, berarti antara B, C, D, E. Kita lihat dulu polanya seperti apa. Kalau kita perhatikan, ini lurus ya. Ini lurus. Terus kemudian kita cari warna dulu. Nah, ini ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini ke sini, ini terus lanjut ke sana. Nah, berarti ini ke sini, berlanjut ke sini. Nah, bagian ini sama. Berarti bagian ini sama nanti. Nah, oke. Lurus ya. Bentar. Ini. Mana tadi? Saya ganti warna ini aja. Ini ke bawah apa yang mana ya? Ya ini aja wis. Ini
ketika di bawah ini menjadi 2. Ini menjadi hitam, kemudian yang putih ini pindah ke sini. Yang ini menjadi hitam. Ya. Ini tetap. Ini tetap. Ya, tetap ya. Oke, tetap. Berarti kita cari yang tetap. Apakah yang hijau juga sama seperti itu? Ini sama mana? Oh, ini ya. Bulan sama bulan. Ini tengah ya. Ini tetap ini. Nah, ini sama. Ini sama, ini sama. Berarti yang beda cuma ini. Yang 5. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bulan sama bulan. Ada putihnya. Ya. Oke, berarti sekarang ini. Ini sama ini kan sama. Berarti harus ada yang double. Yang double itu yang mana kira-kira? Ini ada yang double. Ini double. Kemudian ini ada yang double juga. Terus, tapi doublenya putih-putih. Kalau ini doublenya hitam sama putih. Ini nggak ada yang double. Berarti salah. Ini ada yang double. Hitam sama putih. Tapi ini pojok sama pojok loh. Ini pojok sama pojok. Berarti ini. Nah, berarti jawabannya adalah coba kita cek. Mana ini sama ini. Ini bintang berarti. Ini kan yang kecil. Bentar. Ini yang kecil. Oh, ini yang kecil. Ini yang kecil berubah menjadi ini. Terus ini, nah, kotak. Oh, berarti yang pojok berarti ini yang menjadi kecil. Ini yang menjadi bukan. Yang menjadi kecil itu adalah yang ini. Nah, ini yang menjadi kecil, ini yang menjadi kecil. Bukan. Yang menjadi kecil itu yang mana? Yang ini yang menjadi kecil, ini yang menjadi kecil. Nah, ini kan kecil. Berarti yang hitam putihnya itu bukan yang kecil. Berarti jawabannya adalah yang B. Ini yang salah. Yang kembar kok yang kecil. Ya, seharusnya yang bukan yang kecil. Yang kembar, ini yang kembar. Ya, bukan. Ini nggak ada yang kecil tambahan. Ini yang kecil adalah yang nuker kayak ini. B jawabannya. Lanjut nomor 66. Anda bekerja di loket pelayanan kesehatan gratis untuk warga kurang mampu pada suatu pagi. Antrean sangat panjang dan Anda melihat ada seorang ibu hamil yang tampak pucat serta seorang lansia yang kesulitan berdiri lama. Sementara itu warga lain di antrean sudah menunggu sejak pagi dan mungkin akan merasa tidak adil jika mereka didahulukan. Sikap Anda adalah kita bekerja di loket pelayanan kesehatan gratis. Nah, permasalahannya adalah antrean sangat panjang dan Anda melihat ibu hamil yang tampak pucat serta seorang lansia. Nah, warga lain di antrian yang sudah menunggu. Berarti permasalahannya adalah antri yang panjang, terus kita melihat ibu yang sedang hamil dan lansia. Apa yang harus kita lakukan? A. Mengumumkan bahwa ibu hamil dan lansia perlu diprioritaskan dan meminta pengertian dari warga yang lain. Oke, bagus. B. Membiarkan mereka tetap antri seperti biasa agar tidak ada merasa diperlakukan tidak adil. Ini nggak bagus ini. Membiarkan lansia sama ibu hamil. Ini nggak bagus. C. Secara diam-diam menyuruh ibu hamil dan lansia untuk maju lebih dulu tanpa memberitahu warga lain. Ini juga nggak bagus ini. Kepada antrian yang lain. Memang untuk ibu hamil dan lansia bagus. Ya, solusi. Tapi untuk antrian yang lain, ini bukan solusi. D. Memanggil atasan untuk meminta arahan tentang siapa yang boleh didahulukan. Nah, ini juga nggak bagus. Kita nggak bergerak sendiri. Kita kayak tidak punya inisiatif sendirilah. Ini nggak bagus. E. Menyuruh mereka kembali di waktu yang lebih sepi agar tidak menimbulkan kecemburuan dari warga lain. Ini juga nggak bagus ini. Menyuruh pulang. Jadi yang
jawabannya untuk poin 5 adalah yang A. Nah, untuk poin 4-nya memanggil atasan, nah ini minta solusi kepada atasan ini. Ini poinnya 4. 4. Ini poinnya 4. Ini 5 ya. Soalnya yang lain negatif-negatif. Untuk poin 3, ini poin 3. Untuk poin 2, ini suruh pulang. Ini malah poinnya 1. 67. Coba pause dulu videonya. Kalian cari jawabannya mana yang poinnya 5. Kalau sudah ketemu, mari kita bahas bareng-bareng. Sudah ketemu? Oke, kita bahas. Seorang warga datang ke kantor pelayanan publik dengan wajah marah. Ia merasa diperlambat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Anda sebagai ASN yang bertugas di bagian pelayanan mendapati bahwa warga tersebut tidak membawa dokumen persyaratan yang lengkap sehingga permohonannya belum bisa diproses. Namun warga itu terus memprotes dan menuduh Anda tidak becus dalam bekerja. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira yang mana yuk? A. Dengan tenang menjelaskan bahwa dokumen harus lengkap sesuai aturan, lalu meminta warga kembali jika sudah melanggar peraturan. Ini bagus juga. Tapi yang tidak bagus itu ini. Meminta warga kembali. Nah, ini yang minus. Oke, nomor yang B, mengikuti kemarahan warga. Nah, kita coba seorang warga datang ke kantor dengan marah, terlambat, merasa diperlambat dalam dokumen administrasi. Nah, ini tidak membawa dokumen persyaratan yang lengkap. Mengikuti kemarahan warga untuk menunjukkan bahwa Anda juga berhak dihormati sebagai petugas pelayanan. Ini yang minus. Bukan. C. Mencatat keluhan warga, menyampaikan permohonan maaf, dan menyarankan agar mereka berbicara langsung kepada atasan. Kita yang pelayanan publik, ya bukan secara serta-merta menyerahkan ke pimpinan. Dia langsung menerima permohonan tanpa dokumen lengkap untuk menghindari konflik lebih lanjut. Nah, ini malah melanggar aturan, nggak bagus. Menenangkannya, lalu dengan empati menjelaskan perlunya dokumen lengkap serta menawarkan bantuan untuk mengecek apa yang masih kurang. Nah, ini solutif ini. Menjelaskan perlunya dokumen lengkap, menawarkan bantuan untuk mengecek apa yang masih kurang. Nah, ini poinnya 5 ini. Untuk poin 4 itu antara A dan D. Kalau yang D langsung menerima permohonan tanpa dokumen lengkap untuk menghindari konflik lebih lanjut. Ini nggak bagus sih sebenarnya. Agak ragu. Ini mungkin 4 lah. Ini 3 dengan dengan tenang menjelaskan bahwa dokumen harus lengkap sesuai aturan, lalu minta warga ini tidak mengurus. Kalau yang D ini masih mengurus tapi melanggar aturan, nggak bagus. Kalau yang B ini mengikuti kemarahan warga untuk menunjukkan bahwa Anda juga ini menantang pelanggar. Nah, ini 1 ini poinnya. Kalau gitu ini poinnya 2. Lanjut nomor 68. Kalian pause dulu videonya. Kemudian kalau sudah menemukan jawabannya, kita bahas bareng-bareng. Seorang tokoh masyarakat yang dikenal di lingkungan Anda meminta bantuan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen tertentu. Ini seorang tokoh masyarakat meminta bantuan untuk mempercepat proses pengurusan dokumen tertentu. Ia beralasan bahwa dokumen itu sangat penting bagi kegiatannya dan ia tidak ingin menunggu terlalu lama seperti warga biasa. Nah, ini seperti warga biasa. Sebagai ASN yang bertugas, Anda tahu bahwa ada prosedur dan urutan antrian yang harus dipatuhi. Bagaimana sikap Anda? A. Menyetujui permintaannya karena ia adalah tokoh masyarakat yang sering membantu pemerintah setempat. Ini menyetujui permintaan, pilih kasih. Nah, ini nggak bagus ini. B. Mencari cara agar ia tetap mendapatkan percepatan layanan tanpa diketahui orang lain. Nah, ini tanpa diketahui orang lain nggak bagus, untuk menghindari kecemburuan. C. Meminta izin kepada atasan sebelum mengambil keputusan agar tidak salah langkah. Oke lah, daripada A dan B. D. Dengan sopan menolak permintaan dan menjelaskan bahwa semua warga harus mengikuti prosedur yang sama tanpa pengecualian. Nah, ini menolak dengan sopan. Nah, karena kita sebagai
Pelayan publik, ya jangan marah-marah. Ini poinnya 5. Kita lihat yang E. Menawarkan solusi alternatif yang tetap sesuai aturan, seperti meminta ia mengajukan permohonan percepatan sesuai mekanisme yang ada. Nah, ini bagus juga ini. Nah, ini poinnya 4. Kalau gitu, ini poinnya 3. Nomor 68D jawabannya. Terus untuk poin satunya, nah ini menyetujui permintaan, melanggar disetujui. Nah, ini berat ini. Berarti ini 2. 68D. Lanjut nomor 69. Kalian pause dulu videonya, kalian cari jawabannya mana yang sekiranya poinnya 5. Nanti kalau sudah ketemu, kita bahas bareng-bareng. Gimana? Sudah ketemu jawabannya mana yang poin 5? Oke, langsung kita bahas. Anda bekerja di bagian pelayanan publik di sebuah kantor pemerintahan. Suatu hari terjadi perselisihan antara 2 warga yang berebut giliran pelayanan. Salah satu dari mereka merasa bahwa yang lain telah menyerobot antrian, dan keduanya mulai berdebat dengan suara tinggi. Situasi ini mulai menarik perhatian warga lain dan bisa semakin memanas jika tidak segera ditangani. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta bantuan petugas keamanan untuk mengeluarkan warga yang membuat keributan agar situasi kembali kondusif. Ini solutif. Apa menyerahkan kepada keamanan? Cuma mengeluarkan warga, ini yang negatif ini. B. Langsung memutuskan siapa yang lebih berhak dilayani tanpa mendengarkan penjelasan mereka lebih dulu agar pelayanan bisa tetap berjalan. Ini juga bagus, solutif, garcep. Tapi minusnya itu adalah tanpa mendengarkan penjelasan mereka. C. Berusaha menenangkan kedua warga, mendengarkan keluhan mereka dengan sabar, lalu mencari solusi yang adil berdasarkan aturan antrian. Nah, ini yang poinnya 5. Tapi kita lihat yang D dan E dulu. Menghentikan pelayanan sementara dan meminta mereka menyelesaikan permasalahan secara pribadi sebelum kembali ke antrian. Terus antrian yang lain gimana kalau pelayanan antriannya dihentikan? Nah, ini nggak bagus ini. E. Mengarahkan mereka ke bagian pengaduan untuk menyampaikan masalah mereka secara tertulis sebelum mendapatkan pelayanan. Oke. Ini mungkin 4 ini. Nah, nomor 69 jawabannya adalah yang C untuk poin 5. Sedangkan poin 4-nya E, poin 3-nya, nah ini menghentikan. Nah, kalau untuk mengeluarkan sama, nah ini malah tidak peduli nih. Yang B ini malah seolah-olah tidak peduli. Ini poinnya 1. Berarti ini poinnya 2. Nomor 70. Kalian pause dulu videonya. Kalian cari jawaban mana yang poin 5. Sudah ketemu? Oke, mari kita bahas. Anda bertugas di bagian pelayanan administrasi kependudukan. Seorang warga yang sudah lanjut usia datang untuk mengurus KTP, tetapi ia tidak memahami prosedur yang harus dilakukan dan terlihat kebingungan. Ketika Anda menjelaskan dengan rinci, ia masih sulit memahami, bahkan mulai merasa frustasi. Apa yang Anda lakukan? Bertugas di pelayanan administrasi kependudukan, seorang warga yang sudah lanjut usia datang untuk mengurus KTP, tetapi ia tidak memahami prosedurnya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Menyarankan warga tersebut untuk datang kembali bersama anggota keluarganya agar lebih mudah memahami prosedur. Nah, ini disuruh kembali. Nah, ini bukan solutif. B. Dengan sabar menjelaskan kembali secara sederhana, serta menawarkan bantuan langsung untuk mengisi formulir yang diperlukan. Ini formulir ya, bukan formulir yang diperlukan. Oke, bagus, solutif. C. Mengarahkan warga ke petugas lain yang lebih berpengalaman dalam menangani lansia agar lebih efektif. Ini solutif juga, tetapi seolah-olah kita menghindari permasalahan. D. Memberikan informasi sekali saja, lalu membiarkan warga tersebut mencoba sendiri agar ia belajar memahami prosedur. Ini juga melempar tanggung jawab lah. Ini juga nggak bagus ini. Ini juga nggak bagus. E. Menyarankan agar ia meminta bantuan dari tetangga atau teman yang lebih muda untuk memahami prosedur sebelum datang lagi.
Nah, berarti solusinya itu yang ini. Nah, ini dengan sabar menjelaskan kembali secara sederhana serta menawarkan, kalau belum paham juga, serta menawarkan bantuan langsung untuk mengisi formulir yang diperlukan. Nah, berarti untuk poin 5 itu adalah yang B. Untuk poin 4-nya yang ya ini, mengarahkan warga lain lebih berangan. Nah, ini menyerahkan kepada temannya yang lebih berpengalaman. Ini juga solutif. Nah, tapi menyerahkan ke teman, lari lah istilahnya. Ya bukan lari. Terus yang poin 3 yang ini, berarti poin 3-nya menyarankan warga tersebut untuk pulang. Ini poin 3. Menyarankan agar ia minta bantuan. Nah, ini malah disuruh minta bantuan tetangga. Ini poinnya 1, ini berarti ini poinnya 2. 10 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga di tahun ini, di tahun 2025 kita menjadi PNS, lolos menjadi PNS dan diangkat menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.